Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-teman sehat selalu dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Jadi teman-teman, kali ini saya akan sharing atau belajar bareng bersama teman-teman tentang perangkat lunak. Nah, salah satu perangkat lunak yang akan kita pelajari kali ini yaitu terkait aplikasi. Dan salah satu aplikasinya yaitu Microsoft Office. Seperti yang sudah teman-teman ketahui juga bahwasannya Microsoft Office ini memiliki beberapa Microsoft lagi teman-teman. Dan salah satunya yaitu Microsoft Excel. Dan kali ini kita akan mempelajari Microsoft Excel. Dan kali ini teman-teman saya menggunakan Microsoft Excel tahun 2016 dan teman-teman bisa menggunakannya itu tahun berapapun, itu sama aja ya teman-teman. Oke, kita coba buka ya teman-teman Microsoft Excel-nya. Baik teman-teman, di sini saya sudah mencoba membuka Microsoft Excel tahun 2016. Nah, sebelum kita harus mengetahui, mengenali ada apa aja sih di dalam Microsoft Excel ini, tentunya kita harus tahu dulu nih, Microsoft Excel ini apa gitu. Nah, jadi teman-teman, Microsoft Excel ini merupakan perangkat lunak yang membantu si pengguna itu untuk mengolah dan menghitung data atau numerik angka ya teman-teman. Oke, kita langsung aja teman-teman membuka Microsoft Excel-nya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini tuh ada berbagai menu yang harus kita ketahui, yang harus kita kenali nih teman-teman. Yang pertama itu ada menu Home, ada menu Insert, ada menu Page Layout, ada menu Formula, ada menu Data, ada menu Review, dan yang terakhir itu ada menu View gitu. Nah, jadi teman-teman, dari semua menu ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait fungsinya itu buat apa sih gitu. Nah, yang pertama ini, teman-teman ada menu home. Nah, jadi teman-teman, menu home ini dia berfungsi untuk memberikan perintah-perintah pada Microsoft Excel yang sering digunakan. Dan di dalam menu home ini juga teman-teman terdapat beberapa tools yang harus kita ketahui juga teman-teman. Nih, yang pertama itu ada clipboard dan ada font, ada alignment, ada number, ada style, ada cell, ada editing. Nah, itu tools-tools yang ada di menu home yang harus kita kenali, yang harus kita ketahui teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada menu insert. Nah, menu ini dia berfungsi untuk menyisipkan data pada lembar kerja Microsoft Excel, teman-teman. Nah, ternyata di menu insert juga, teman-teman, dia terdapat berbagai tools yang harus kita ketahui. Nah, di sini bisa kita lihat ada table, ada illustration, ada add-ins, ada chart, ada Sparklins, ada filters, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, tool ini yang harus kita ketahui teman-teman. Nah, yang selanjutnya teman-teman, di sini ada Page Layout. Nah, dia berfungsi untuk mengatur tata letak halaman, dokumen, lembar kerja pada Microsoft Excel gitu. Dan ternyata teman-teman di dalam page layout ini juga terdapat berbagai tools yang harus kita ketahui teman-teman. Nah, ini nih salah satunya ada page setup yang harus kita ketahui. Di situ juga ada tools print ya, ketika kita pengen print juga gitu. Nah, yang selanjutnya teman-teman ada formula. Nah, si formula ini biasanya dia berupa grup perintah terkait yang ada di Microsoft Excel, teman-teman. Dan di sini juga terdapat beberapa tools yang harus kita ketahui ya, teman-teman gitu. Nah, yang selanjutnya ada menu data. Nah, menu data ini dia berfungsi untuk berkaitan dengan manajemen data, teman-teman, secara keseluruhan pada Microsoft Excel, teman-teman. Dan di sini juga, di dalam data juga, teman-teman, ada beberapa tools yang harus kita ketahui. Nih, banyak banget ya, teman-teman.
Nih, salah satunya ada data tools, ada outline. Nah, ini ya teman-teman, ini perlu kita kenali, perlu kita ketahui juga ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya masih ada gitu menu-menu lainnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan beberapa menu daripada Microsoft Excel. Nah, untuk selanjutnya, supaya kita lebih paham lagi bagaimana cara kita mengolah data atau menghitung data, kita akan coba untuk mempraktekannya ya, teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana caranya kita mengolah atau menghitung data di Microsoft Excel ini ya. Dan di sini saya akan coba kasih sampel, misal nilai mahasiswa IKM semester 5 ya teman-teman. Oh, maaf. Semester 5. Nah, ini ya. Dan di sini bisa kita ketikkan juga subbabnya, misalnya ada number, maaf, ada nama mahasiswa, ada nama mahasiswa, dan di sini saya kasih geser dulu ya teman-teman, maaf. Dan di sini kita bisa ketikkan juga contoh mata kuliah yang ada di semester 5 nih, misal rental. Berikutnya MSDM misal ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya nilai rata-rata. Oh yang maaf teman-teman. Nilai rata-rata. Nah, tujuannya untuk mengetahui nilai rata-rata dari masing-masing mahasiswa teman-teman. Nah, ini maaf ya. Nah, ini bisa kita geser. Oh, punten. Nah, ini bisa kita geser ya teman-teman, biar terlihat rapi. Nah, di sini kita bisa contohkan beberapa orang, misal 5 orang aja. Nah, yang berikutnya kita ketikkan nama bebas siapa aja ya, teman-teman. Oh iya, mohon maaf teman-teman, ini 4 ya. Berikutnya 5, itu misal Sipa Fadila, Dara Aulia, misal Dia Nugriyah, misal ya teman-teman. Misal Fitri Mariam, yang berikutnya misalnya Mila Sari. Nah, setelah kita kasih nama mahasiswa, kita kasih nih nilainya. Masing-masing mahasiswa itu dapat nilai berapa, baik renpal maupun MSDM-nya. Misal saja 90. Misal 60, misal ya ini nah teman-teman. Nah, yang berikutnya 80, misal 70, 85, 90, dan yang terakhir misal 80 ya teman-teman. Nah, ini ya. Nah, oh iya teman-teman, selain kita harus mengetahui nilai rata-rata dari masing-masing mahasiswa juga, kita harus mengetahui juga gitu dari nilai masing-masing mata kuliah mahasiswa tersebut, nilai terendahnya berapa dan nilai tertingginya juga berapa gitu. Misal ini terendah, yang berikutnya tertinggi gitu ya. Nah, oh iya teman-teman, biar terlihat rapih kita all border dulu ya. Dan kasih rata tengah. Nah, ini ya teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk mengetahui nilai rata-rata, nilai terendah, dan nilai tertinggi itu memerlukan rumus ya teman-teman. Dan ini mungkin satu-satu kita akan bahas. Yang pertama nih, ada nilai, oh mohon maaf ini tipe ya teman-teman, malah nilai, bukan nilai, kita ulangi ya. Ini. Nah, kita yang pertama cari tahu dulu nih nilai rata-rata dari masing-masing mahasiswa itu dapat berapa gitu. Oh iya, mohon maaf ini di ini aja ya teman-teman biar terlihat cantik. Nah, ini.
Bisa kita ketikkan teman-teman di sini sama dengan, terus masukkan rumusnya teman-teman, average gitu. Ketikkan, oh iya, mohon maaf nih tipe average. Terus kita ketikkan kurung buka. Nah, di sini bisa kita blok teman-teman untuk mengetahui nilai berapa aja nih yang bakal kita ratain gitu, nilai berapanya. Ini bisa blok aja di sini. Nah, itu terlihat ya teman-teman, ada D4 berbanding E4. Nah, setelah itu kita kasih kurung tutup. Nah, berikutnya tinggal enter. Nah, ketahuan nilai rata-rata dari mahasiswa SIPA Padilla itu 85, teman-teman. Nah, yang berikutnya sama seperti yang sudah tadi dipraktekkan ya, teman-teman. Average. Maaf. Nah, ini ya. Mohon maaf ya teman-teman. Oh, bentar. Nah, bisa blok lagi teman-teman. Kasih lagi tutup kurung, enter. Nah, terlihat ya. Berikutnya sama. Erase. Ini blok lagi. Nah, terlihat ya. Maaf nih teman-teman. Kita ulangi. Nah, enter lagi. Nah, ini nilai rata-rata dari masing-masing mahasiswa ya teman-teman. Si Papa Padilla dapat 85, Dara Aulia dapat 75, Gia Nugria dapat 87,5, Fitri Mariam 80, dan Milasari 70. Nah, setelah kita mengetahui nilai rata-rata dari masing-masing mahasiswa, kita juga harus mengetahui nilai terendah nih. Berapa nih nilai terendahnya dan berapa nilai tertingginya. Nah, ini sama ya, masukin rumus. Misal nih, kita terendah dulu nih, lihat, kita ketikkan sama dengan, terus masukkan rumusnya itu min, kita ketikkan kurung buka, dan lalu kita blok nih dari atas sampai bawah nih, sampai Milasari. Nah, itu terlihat ya, D4 berbanding D8. Nah, setelah itu kita kasih kurung tutup, lalu kita enter. Nah, itu ya teman-teman, terlihat nilai terendahnya 60. Nah, berikutnya juga sama ya teman-teman. Nih, kita blok. Nah, terlihat ya, nilai terendah dari mata kuliah MSDM 70. Yang selanjutnya kita mengetahui nilai tertinggi. Nah, ini juga sama ya, tinggal masukin rumus. Kita ketikkan nih di sini sama dengan, nah rumus untuk mencari nilai tertinggi itu max ya teman-teman, max. Kita ketikkan kurung buka, lalu kita sama nih, blok juga dari atas nih, sampai bawah ini. Terlihat ya, D4 berbanding D8. Lalu kurung tutup, lalu enter. Nah, terlihat ya nilainya segitu. Nah, yang berikutnya sama teman-teman. Max, kurung buka. Nih dari atas ini, blok ke bawah. Terlihat ya, E4 berbanding E9. Kurung tutup, enter. Nah, ini ya teman-teman, kita sudah mengetahui nilai rata-rata, nilai terendah, nilai tertinggi dari masing-masing mahasiswa dari mata kuliah semester 5 ya, mahasiswa IKM. Nah, ini sebatas contoh aja ya teman-teman. Nah, biar terlihat cantik, kita desain nih. Kita kasih warna. Kasih warna ya teman-teman, biar terlihat cantik.
ini. Oke teman-teman, inilah hasil dari nilai rata-rata, nilai terendah, dan nilai tertinggi dari masing-masing mahasiswa yang terdiri dari bagian mata kuliah di semester 5 ya teman-teman. Nah, bentar ini kita akan dulu ya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini hasilnya. Nama mahasiswa Sifa Fadilah dengan nilai rata 85, Dara Aulia 75, dan Dian Gria 87,5, dan berikutnya Fitri Maryam 80, dan yang terakhir ada Nila Sari dengan nilai rata-rata 70. Nah, di sini kita bisa lihat nilai terendah dari masing-masing mata kuliah. Nah, untuk mata kuliah rental nilai terendahnya 60, MSDM 70. Dan untuk nilai tertingginya ini rental ada 90 dan MSDM itu ada 90. Nah, mungkin segitu dulu dari saya, teman-teman, sharingnya. Dan untuk sharing-sharing selanjutnya kita tunggu di video berikutnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.